ini saya calon pembeli nih, dia sudah ada duit dia 300 juta. Jika dibiarin deal terjadi transaksi, sudah deal kita dapat dong komisi. Seperti itu sangat memungkinkan. Saya bahkan sangat berharap nanti di cabang-cabang perbankan itu ada satu desk, satu meja, di situ agen properti. Betul. Sehingga perbankan ini memasarkan barang dengan mendapatkan keuntungan. Komisi tentunya. Agen meja lagi otomotif, misalnya gitu. Kerjasama dengan showroom-showroom itu. Betul. Nasabahnya banyak kok gitu loh. Yang bisa dikondisikan semacam tadi, itu memungkinkan secara aturan syariat Allah Ta'ala. Berarti secara garis besar juga kalau misalnya saya minta pendapat antum, perbankan syariah ini apakah saat ini sudah memenuhi kaidah syariah? Kalau dikatakan sudah memenuhi, perbankan syariah sendiri sudah masih mengakui bahwa mereka belum memenuhi. Masih belum, Ustaz ya? Mereka masih mengakui belum memenuhi. Sehingga mereka terus berusaha. Sampai kapan dan sudah berapa persen? Ini yang mereka sendiri juga tidak mendeklarasikan berapa persen yang nilai-nilai syariah yang berhasil mereka terapkan. Tapi intinya mereka sendiri mengakui bahwa kondisi perbankan di Indonesia itu belum ideal. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kira-kira Ustaz ya hukum atau apa istilahnya ketika ada ini mengenai pekerjanya, mengenai pegawainya. Hukum dari dia menerima gaji dari perusahaan yang seperti itu. Ya, kalau bukan hanya bank ya, semua perusahaan, semua pekerjaan yang bercampur antara yang halal dengan yang haram itu namanya pekerjaan yang syubhat. Artinya penghasilan dia bercampur dari jasa yang halal dengan jasa yang haram. Kita bekerja di perusahaan biasa saja, ketika usahanya itu bercampur. Misalnya di minimarket itu ada khamernya. Kita karyawan di situ, maka upah kita pun syubhat, bercampur antara yang halal dengan yang haram. Karena kita melayani itu penjualan barang-barang haram. Seperti itu. Jadi bukan hanya perbankan, semua hukumnya yang pekerjaannya itu bercampur antara halal haram, maka penghasilannya pun juga bercampur yang halal dan yang haram. Karena ada beberapa teman kajian Ovan Ustadz ya, yang bersangkutan juga masih aktif sebagai pegawai perbankan syariah, sempat galau dan curhat gitu, bagaimana hukum gaji saya tiap bulan yang saya terima ini halal atau tidak. Kemudian besar dia pun sudah menyadari kok. Ya, artinya saya juga sering bertanya ke teman-teman praktisi. Sebetulnya diferensiasi yang betul-betul signifikan antara bank yang syariah dengan yang konven itu apa sih? Banyak dari teman-teman praktisi yang kesulitan untuk mendeskripsikan diferensiasinya, akadnya. Ketika misalnya saya KPR tadi, KPR yang disyariah dengan konven apa bedanya yang betul-betul signifikan. Jangan istilah yang disebutkan, istilah memang di sini murabah macam-macam, tapi mekanisme yang betul-betul signifikan. Banyak yang mengatakan sulit untuk menyebutkan. Ya, gitu seperti itu. Terus ini ada pertanyaan juga Ustaz ya, yang sempat disampaikan. Karena memang topik ini sudah Ustaz Arifin Badri sampaikan beberapa hari yang lalu. Jadi saya coba komunikasi dengan beberapa rekan, beberapa teman, dan ada pertanyaan Ustaz mengenai bagaimana kalau misalnya ada orang non-muslim bertransaksi di perbankan syariah, entah itu baik dari simpanannya atau mungkin lebih spesifik lagi ke akad pembiayaannya. Untuk muamalah itu tidak ada bedanya Mas Sofan antara muslim dengan non-muslim. Yang menjadi acuan adalah akad. Bisa saja saya beli dari Yahudi. Kalau akadnya benar, kenapa tidak? Betul. Bisa saja saya jual kepada Yahudi. Kalau produknya halal, akadnya halal, kenapa tidak? Jadi kalaupun ada orang Yahudi mau beli kredit dari saya, apa salahnya? Selama barang yang saya jual halal, akan digunakan untuk sesuatu yang halal, dia rumah untuk dihuni, dan dia membayar dengan cicilan dan tempo waktu yang jelas, tidak ada bunga, tidak ada denda, halal. Nabi dulu juga kadang membeli dari Yahudi, kadang mempekerjakan orang Yahudi, kerjasama dengan orang Yahudi, itu tidak masalah ya. Intinya adalah akadnya, bukan siapa yang membeli. Seperti itu Ustaz ya. Baik, Ustaz Arifin Badri, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ini Ustaz ya. Tapi sebelum kita membacakan satu persatu pertanyaan dari pemerhati Prosalina, ada informasi untuk Anda pemerhati Prosalina, jika ingin mencari lokasi untuk Anda berinvestasi,
entah itu kafling, tanah ataupun rumah, Grand Amani bisa jadi jawaban Anda. Ada di Srikoyo dan ada juga di Kaliurang. Tersedia 33 unit di Srikoyo dan 23 unit di Kaliurang. Jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi berkah dan menguntungkan, informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi Kiki di 081 130 1016. Grand Amani Muslim Ideal Living. Baik Ustadz, kita coba baca satu persatu ini pertanyaan dari pemerhati Prosalina. Ini dari Rusdianto Ustadz, mengenai ongkos kirim ketika terjadi transaksi di oil shop Ustadz ya, atau marketplace atau e-commerce Ustadz. Bagaimana jika ada program bebas ongkir dari marketplace tersebut, hukumnya ini riba atau bukan Ustadz? Kalau bebas ongkos kirim itu diberikan kepada semua pengguna atau semua pembeli, maka itu halal, tidak masalah. Iya. Seperti halnya diskon-diskon yang lain. Ketika kita beli di toko offline, ada diskon. Siapapun yang beli maka dia diskon. 100 pembeli pertama diskon, itu halal. Iya. Tetapi ketika program bebas ongkos kirim atau diskon itu hanya diberikan kepada yang top up, iya, sedangkan yang pembelian tunai tidak top up terlebih dahulu, maka tidak dapat promo itu, maka itu bunga namanya. Itu riba. Iya. Tidak boleh. Baik. Itu tadi pertanyaan ini disampaikan oleh Rusdianto dari YouTube. Sudah disampaikan melalui komen YouTube kita gitu ya. Baik Ustadz, tadi kita sudah berdiskusi panjang mengenai perbankan syariah. Ya. Closing statement antum bagaimana Ustadz mengenai perbankan syariah, praktek dan segala macam sesuatunya di Indonesia ini? Jadi perbankan syariah ini saya boleh katakan masih butuh support dari semua pihak. Ya. Dari regulasinya, agar mereka juga lebih leluasa melakukan ekspansi dan praktek perdagangannya. Ya. Dari sisi pengawasannya, agar betul-betul ada kepatuhan. Dan dari sisi pengembangan SDM, agar yang mengelola bank itu dan menjalankannya, mengoperasinya itu betul-betul orang yang capable, paham hukum syariah, bukan sekedar menjalankan sesuatu yang sudah menjadi SOP tanpa peduli itu betul atau salah, sesuai dengan syariat atau tidak. Juga dari sisi masyarakat, agar namanya bisnis, karena bank itu seperti di awal saya katakan bahwa itu adalah badan usaha. Maka yang paling krusial itu adalah ketika minat masyarakat, edukasi atau pemahaman masyarakat yang belum sebanding dengan konsep. Iya. Sehingga walaupun diberikan konsep yang syar'i, mereka masih tetap lagi ingin seperti yang konven. Betul. Cepat, ringan, dan kemudian tanpa ribet. Ini kan riba ujung-ujungnya. Dan kemudian ketika nasabah yang menyimpan dana, jangan lagi meminta di konven saya diberi 7%. Di syariah saya diberi berapa? Ini yang menjadi tantangan besar sebetulnya. Betul. Tatkala masyarakat kita belum teredukasi tentang konsep perbankan yang syar'i, akad-akad yang halal, baik simpanan dana ataupun pengadaan barang, pembiayaan, permodalan. Ini masyarakat kita masih sangat-sangat awam, sehingga akhirnya teman-teman praktisi ini kebingungan, dilema mereka. Ketika ingin menjalankan yang betul-betul syar'i, masyarakat ternyata tidak siap. Tetapi kalau tidak dijalankan, maka ini perusahaan harus running terus, ada cost operasional. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana yang terjadi? Akhirnya mereka nyerempet dikit, kata mereka. Demi apa? Menyelamatkan masa depan perusahaan. Tentu ini kan bukan solusi ya. Nyerempet dikit ya tetap saja nyerempet, dan kalau haram ya tidak ada katanya nyerempet dikit masa depan. Kalau haram haram. Makanya ini tantangan bersama bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk membantu rekan-rekan yang di para praktisi agar nasabah ini betul-betul kondusif ya. Agar mereka punya nasabah masyarakat yang komitmen dengan hukum syar'i. Betul. Maka acara kita ini semoga ini menjadi kontribusi kita untuk mengedukasi masyarakat ya. Kalau namanya pengen yang syar'i,
nabung ya jangan mengharap ada bagi hasil. Betul. Walaupun di konven 7%, 10%, di kita 0% ya tidak masalah. Karena memang kepentingan saya memang safety saja, dana saya safety, saya punya layanan perbankan ketika saya dengan kartu debit saya bisa akses uang saya di mana saja, sudah cukup segitu. Jangan mengharap adanya keuntungan seperti yang di konven. Ini semoga masyarakat kita juga semakin paham, Mas Sofan. Iya, betul. Sehingga teman-teman di praktisi perbankan ini bisa lebih mudah untuk memahamkan kepada nasabah-nasabahnya. Baik. Ya, syukran Ustaz. Baik, pemerhati Prosalina, itu tadi diskusi kita mengenai perbankan syariah bersama Ustaz Arifin Badri MA. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk Anda semua dan bisa mengambil sikap seperti apa kita bertransaksi dan lain sebagainya di perbankan syariah. Baik, pemerhati Prosalina, kami harap Anda tetap setia bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Prosalina Radio, komen yang positif, like, dan jangan lupa di-share. Untuk Anda apabila ingin bergabung dan bertanya untuk minggu depan, silahkan langsung komen di bawah ini ya, atau bisa langsung kirim video atau teks ke WA Prosalina di 08777 100.000. Sekali lagi di 08777 100.000. Baik, ini waktunya kita berdua pamit Ustadz ya. Baik. Mohon maaf pemerhati Prosalina kalau misalnya ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustadz. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.